milenial dan Gen Z, jumpa lagi bersama saya Maria dan Mami Jane. Nah, kita kembali lagi dalam program Big Idea. Mami, minggu lalu kita bicara soal apa sih? Kita minggu lalu bicara kalau anak Gen Z mengalami layoff, dia bisa harus bagaimana. Dan menurut narasumber kita yang lalu, Dr. Emira Upangat, mereka harus bisa jump ya, dan tidak melihat ke belakang lagi, dan mereka harus menata hidupnya ya. Terus apa tuh Mar? Mentalnya ada harus karakter, karakternya harus dibenerin, ya, sama mentalnya harus kuat. Oke. Tapi hari ini nih Mar, aku datengin teman. Yang mana nih? Teman aku dulunya seprofesi jadi agen asuransi. Oh, berarti seumuran nih. Iya, baby boomers juga. Jadi kita nggak usah lama-lama ya, kita mau denger nih baby boomers teman Mami satu ini. Namanya adalah Ibu Agnes Lina. Halo Bu Agnes. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu Agnes. Bu Agnes, aku kan, kita nih udah sama-sama tua ya Bu Agnes ya. Serem Gak dia tua, bilang tua. gak tua. Senior. Senior. Iya, gak tua, jangan tua. Jangan lebih tua, senior. Ya. Lebih senior. Lahirnya lebih dulu. Dari kamu ya. Iya. Nah, jauh. Terus Jauh banget. jauh banget. Terus Nas Eka tuh pengen tahu ya. Kan Yi kan masih aktif tuh di dunia ini, pasti masih merekrut, masih banyak untuk cari agen-agen baru. Terus kan kalau di insurance itu kan selalu rekrut itu adalah darah kita ya, untuk Kehidupan. meneruskan kita punya bisnis. Mungkin terutama Maria nih ya, pengen tahu ya. Iya. Apa tuh yang kamu pengen tahu dari Bu Agnes? Kalau aku pertama pengen tahu gimana sih perasaannya ketika merekrut anak-anak milenial dan Gen Z. Gimana perasaannya? Well, sebelumnya saya perkenalkan bahwa saya baby boomers ya. Iya. Dan saya sudah mengikuti beberapa gen nih ya, dari gen X, Gen Y, dan sekarang Gen X ya. Sekarang Gen Z. Sorry. Nah, menghadapi anak-anak muda di dalam merekrut ini memang menjadi tantangan sih buat saya, karena dari cara berpikir tuh udah beda ya dengan ketika saya waktu mulai di bisnis ini. Mereka ingin lebih ada kebebasan, ada kemandirian di dalam melakukan pekerjaannya sendiri. Jadi tidak perlu adanya aturan-aturan yang details gitu loh. Itu yang saya rasakan sih ya, seperti itu. Kira-kira tantangan terberatnya apa sih Bu Agnes kalau bekerja sama dengan anak-anak ini? Tantangan yang terberat tuh adalah begini. Pertama, selalu sebagai seorang leader atau baby boomers itu kepingin banget mereka sukses ya. Jadi kepengen ngikutin apa yang kita inginkan, dan itu kan sulit ya. Sulit untuk menjadikan mereka ikut dengan kita. Nah, tantangan yang pertama adalah akhirnya kita harus ngikuti irama dia. Dia ingin bernyanyi irama keroncong, ya saya harus ikut keroncong. Mereka nyanyi irama pop, ya saya ikut irama pop. Itulah yang saya harus jalankan gitu menghadapi Gen Z ini gitu. Jadi, berarti lebih menyesuaikan ya? Iya, betul. Legowo banget ya berarti sebagai baby boomers gitu mau ngikutin. Oh iya dong, maunya karena kita kan gitu. Kalau kita nggak ngikutin anak-anak zaman sekarang, kita juga yang sulit kita ya. yang susah. Kita yang susah. Coba kita ngalamin zaman kita dulu, mana TV baru mulain ya. Iya. Masih hitam putih nggak itu Mi? Betul. Oh iya. TV-nya Masih hitam putih. Hitam putih. Bahkan sebelum ada Jadul TV banget. kita udah lahir gitu. Begitu ada TV kayaknya, waduh, satu barang yang istimewa. Tapi Mewah. masih hitam putih ya. Radio kita kayak apa Nas? Kayak roti ya. Iya Segi, ya. Transistor namanya. Transistor. Terus tahu transistor kayak gimana? masih mau denger musik pakai plug.
kaset yang Piringan Oh, hitam. iya, kaset belakangan ini piringan Aku nggak hitam dapet yang itu. orang dulu sebutnya plat. Nah, terus sekarang kita memang kalau saya bilang Bu Agnes sama Mami nih, Maria, kita tuh berbahagia karena kita tuh mengalami semua Sampai saat ini ya. sampai saat ini. Ya, thanks God we still Yes. alive ya. Dan kita mengalami. Tapi ada kan kalian-kalian nggak ngalamin dulu gimana terciptanya dari awal, dari apa gitu. Terus, Coba ngebayangin, Coba no internet, no medsos, zaman dulu ya. Sekarang sih udah sangat-sangat dimudahkan ya. bener banget. Terus apa namanya kalau menurut Yeni, Nes? Eke mau tanya juga. Anak-anak zaman sekarang tuh komitmennya gimana sih, Nes? Yang masuk dia tuh Anak Gen Z ya. dan milenial Itu ya. ini ya. Mi, ini komitmen apa dulu nih Mi? Komitmen ini kan komitmen luas. Komitmen dalam bekerja, komitmen dia dalam mungkin berhubungan dengan Rekan kerjanya. rekan kerjanya, Orang janjinya dia atau apa kan banyak ya, komitmen itu luas. Nah, tapi yang aku mau tanya sama Bu Agnes, komitmen dia di dalam bekerja kan pada waktu direkrut, waktu apa kan ada dong perjanjiannya, apanya. Nah, komitmennya dia gimana, Nes? Kalau bicara komitmen sih, mereka selalu menginginkan menjadi dirinya ya, menjadi dirinya dengan apa yang mereka miliki gitu ya. Jadi kita dalam hal ini sekedar hanya boleh dibilang support ya, berbagi pengalaman, hal-hal yang seperti itu. Kalau memang kan menghadapi Gen Z itu juga nggak satu, jadi ada juga yang punya karakter tiba-tiba dia berhasil gitu kan, ada juga yang tidak berhasil gitu kan, karena sifat dari Gen Z itu adalah ingin selalu inovatif, ingin selalu kreatif, ingin selalu baru, jadi tidak bisa menetap lama di dalam satu profesi atau perusahaan. Jadi kalau bagi mereka yang berhasil itu betul-betul bisa menjadi satu inspirasi buat kita karena dengan cara berpikir seorang Gen Z gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi ya kita harus bisa bagaimana, tantangannya adalah itu, bagaimana kita bisa menggiring mereka menjadi dirinya. Tapi kalau mereka nggak berhasil, mereka langsung kabur gitu, cabut. Itu salah satu ciri dari mereka ya. Mereka ibaratnya nggak mau buang waktu kali ya, gitu mau cepet udah gue berhasil, gue cari yang lain. Ya ambil contoh aja, kalau saya punya beberapa kenalan, klien, seorang pengusaha, anaknya masih Gen Z, tapi tidak mau meneruskan usaha keluarganya, malah menjadi buka kafe, kopi, warung kopi, ya misalnya seperti itu. Hal itu kan itu adalah kemauan dari seorang Gen Z itu. Dia ingin mandiri, dia ingin aktualisasi inovasinya dia gitu ya, kreativitasnya dia, dan tidak seperti lagi di baby boomers harus mengikuti cara orang tua kuno, tradisional, apa gitu langsung ngikutin aja. Begitu. Kalau Gen Z itu lebih kayak aku misalnya orang tuanya dokter, kayak kemarin menjadi dokter. Bu Emira, saya dokter tapi anak saya nggak mau. Nah, seperti mereka gitu. memilih jalan sendiri. Iya, karena mereka udah merasa ada kemandirian ya, dan pilihan. Terus kalau kesetiaan mungkin aku rasa anak sekarang susah ya. Kalau Eke bilang sih susah ya, dibilang terlalu setia juga enggak kali. Ya kenapa tuh Mi? Kok kita nggak setia? Bukan, gini loh. Kita nggak lihat di dalam pekerjaan aja ya, di dalam ini kan tadi aku bilang kita tidak melihat hanya in one's job. Ini kebetulan kita dulu Mami ya dulu di insurance, Bu Agnes kan masih ya. Kesetiaan itu untuk anak, maaf ya kalau misalnya ini salah, tapi ini kan mata orang tua nih ngelihatnya nih, anak sekarang kurang ya untuk setia ya. Loyalitasnya tuh kurang. Mereka tuh akan berpikir
mau ngapain gue loyal-loyal? Terdianatin lagi. Ntar dihianatin lagi kan gitu kan, pasti kan. Nah terus gue lebih baik sendiri aja dong, nggak perlu loyal sama bos. Ada yang lebih bagus. Kenapa enggak? Ya itu kan ciri-ciri dari seorang ya, genset. itu makanya itu cirinya dia. Nah itu benar kata Bu Agnes, kita nih seberapa jauh kita juga bisa beradaptasi dengan mereka. Nggak gampang loh, Mak. Ngomongin soal setia, berarti generasinya Mami, generasi baby boomers tuh yang setia banget ya Mi, sama pekerjaan, sama bos. Iya. Itu bisa berpuluh-puluhan tahun sama 31 tahun. satu perusahaan. Bu Agnes, aku nggak sebut nama company-nya, tapi Bu Agnes di satu perusahaan ini sudah jalan 31 tahun. Bisa Udah bayangin. seumur genset. Nah, Keren banget. iya. Apakah anak Gen Z dan milenial bisa seperti itu? Mami tidak yakin. Tergantung lagi kalau bagaimana Tergantung lagi. kemajuan ke depannya itu. Kalau aku pribadi Terus? kayaknya enggak sih. Nah, itu kan aku pribadi enggak deh katanya. Ya kan? Nah, makanya juga ini melenceng sedikit nih. Anak sekarang juga lebih gampang untuk dalam pernikahan, lebih gampang bercerai. Dalam belum bekerja menikah, aja, Mi. dalam bekerja aja dia begitu. Di dalam kok maksud Mami komitmennya juga sedikit berkurang. Bukan dibilang anak Gen Z atau milenial jelek ya, no. Yaps. Banyak anak-anak milenial dan Gen Z juga yang bagus. Benar-benar. Banyak. Dan yang berhasil juga banyak ya, Nes? Banyak. Jadi kita nih orang tua memang harus pinter dan harus bisa menerima dia dengan bijak. Benar, setuju nggak? Iya, betul. Setuju. Nah, gitu. Nah, Maria, anggapan kamu untuk kita-kita nih yang baby boomers apa? Kalau aku pribadi, aku ngeliat kayaknya orang-orang baby boomers itu lebih kayak cerewet banget gitu. Gitu ya. Iya, cerewet banget. Kayak ini nih harus ini. Iya tahu, maunya ya udah sekali aja ngomong, jangan diulang-ulang. Males gitu. Itu Sekali ciri dua ya? kali ya. Itu ciri khas. Itu ciri khasnya Ciri baby khas boomers. orang baby boomers. Makanya seperti kita bilang, Iya. itu ciri Ciri khasnya khasnya Gen Z. Gitu. Nah, itu perbedaannya. Tapi untuk pekerjaan yang kita lihat, kalau dia tidak suka kan dia loncat ke tempat lain kan. Maksudnya dia juga udah nggak melihat pendidikan dia apa, latar belakangnya apa. Dia ada yang kans yang lebih bagus, Maria. Bener kan? Yaps. Nah, anak-anak di seumuran kamu akan melihat kan, itu kayaknya lebih bagus tuh. Mereka cari opportunity ya selalu. Iya. Dan selalu cari opportunity. Atau aku lihat dari salah satu teman aku, jadi menurut aku pekerjaannya ini udah bagus di salah satu perusahaan asuransi juga. Tapi dia merasa kayak kok aku di sini biasa-biasa aja, nggak bertumbuh, nggak gimana-gimana. Ya udahlah dia milih resign, terus memilih untuk lanjutin studinya. Gitu. Gensetnya. Iya. Oh ini Gen Z, Iya. temenmu Seumuran, temen temen aku. seumuran. Dan dia sudah berhasil bagus. Akhirnya dia lari, dia untuk studi. Iya, bukan lari ya, tapi dia merasa kayaknya kok gini-gini aja di pekerjaan saya yang ini. Nah sekarang boleh dong, tadi kan kamu nanya Bu Agnes, tanya yang Mami bisa menambah. Tapi sekarang kita tanya nih Nes sama dia nih. Kalau menurut kamu, Kenapa? kenapa tuh dia bilang biasa-biasa aja, padahal dia sudah bagus, tapi dia berpikir biasa-biasa aja. Kenapa tuh? Kalau menurut aku mungkin tekanan di kantor atau orang-orang yang kurang bersahabat gitu sama dia. Menurut aku itu. Kadang kan kalau misalnya di satu tempat kita ngerasa oh kok aku dijauhi, ya lingkungannya kurang good lah buat dia menurut aku. Berarti Lingkungannya nggak sama atau ada perbedaan di dalam gennya. Mungkin kayaknya mungkin sering diabaikan ketika minta bantuan, atau ya kerjaan aku cuman ini aja nih, cuman ya kayak gini lah gitu. oh ya, mungkin menjadi agen asuransi buat dia boring kali Mas. Iya, karena kita juga harus kembali lagi ke karakter profesi agen asuransi ya. Yang pertama adalah ciri khasnya adalah kita kerja sendiri. Ya, untuk menjadi sukses adalah
bukan seperti di kantor, semua SOP yang cara kerja, jadwal apa segala macam sudah ada. Tapi kalau sebagai agen dia kemandiriannya lebih besar ya. Jadi dia lebih harus ada kreativitas, ada inovasi dan sebagainya ya. Ini kalau kita bicarakan profesi agen asuransi ya. Ya walaupun ada support-supportnya. Mungkin menurut saya si Genset ini belum terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu, karena lingkungan itu dia akan selalu mensupport. Lingkungan di asuransi itu pasti mereka akan mensupport kan ya, ada ini ada itu dan support untuk menjadi sukses. Nah si Genset ini mungkin nggak merasa nyaman barangkali, karena nggak merasa nyaman. Iya, juga kan dalam bekerja kan selalu kita lihat kan juga targetnya sudah berapa, ini harus ada target, ada evaluasi. Nah itu mungkin temanmu yang di insurance itu barangkali tidak suka seperti itu. Jadi berakibat kepada hasil, result. Nah, itu. Result is the final judge. Iya, result is the final judge, itu betul. Nah terus sudah gitu, akhirnya kalau anak Genset itu lebih suka berkolaborasi kayaknya, betul? Bisa iya, bisa enggak juga sih. Bisa kadang enggak, bisa jadi sangat individualistik, kadang juga bisa berkolaborasi, tergantung orangnya. Tergantung orang. Tapi pada umumnya yang kita baca kalau anak Genset tuh senang berkolaborasi, berinovasi. Nah kalau di insurance inovasinya mungkin agak sedikit banyak. Ya, tapi kan disupport kan. Iya, disupport atau pribadi. Nah, mereka tidak bisa berinovasi sendiri kan gitu. Ya, bagi mereka sometimes mereka, bisa, ada juga yang bisa. Ada gitu. Jadi itulah yang mungkin kesulitan anak-anak Gen Z dalam bekerja. Tapi kita kaum baby boomer selalu ingin beradaptasi dan karena kita juga pengen belajar ya Mas. Tapi kadang capek nggak sih Mi harus beradaptasi mulu sama kita gitu? Gimana Mi? Gimana Bu Agnes? Ya kan kita harus eksis. Kalau mau eksis ya harus hadapi. Tapi ada satu hal yang menarik ya. Saya baca di medsos dari MenQ ya bahwa karena adanya sifat daripada Gen Z ini erat dengan teknologi sehingga dia lupa untuk kehidupan interaksi sosialnya. Ya, nah itu apa sebagai Gen Z jadi terkadang gimana? itu misalnya dulu aku pernah dengar dari salah seorang suster bilang, jadi dengan kita megang gadget itu kita mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Betul. Nah itu. Jadi orang-orang tuh kita tuh lebih sibuk sama teman yang di dunia maya ketimbang yang di dunia nyata. Betul. Benar, itu kan? Dia itu. Kadang kita misalnya lagi ngobrol juga gadget mulu gitu, malah chat siapa gitu. Padahal kita lagi ngobrol kayak sekarang nih. Gitu. Nah, jangankan gitu deh. Kadang-kadang aku juga bingung ngelihat anak-anak sebaya kamu lagi kumpul, tapi masing-masing udah kan benar. Yang penting udah selfie dulu nih. Terus kadang mami juga mikir loh Mar, ini katanya ngumpul, tapi kok masing-masing sibuk. Nah, ada satu yang aku mau tanya sama Bu Agnes. Dengan zaman sekarang, itu kan semuanya serba gadget, semuanya paperless. Dengan tab kan, dalam merekrut juga harus data langsung masuk, langsung nih ujian, terus udah gitu case juga, perbankan juga. Nah, menurut Bu Agnes itu bagus sekali nggak? Kalau secara pribadi it's okay, it's bagus digital. Everything based on digital. Yes. Tapi sometimes kadang-kadang nggak seperti itu.
kita juga butuh, misalnya dalam hal insurance ya, kita juga butuh yang satunya membangun suatu kepercayaan, membangun suatu relationship, ya. Dan kita tidak dapat tuh secara digital. Itu yang dilakukan oleh kita dari zaman dulu, di waktu kalau baby boomers, kita harus berhadapan. Ya, nggak cukup sekali bahkan, ya kan kita ada mengenal proses pre-approach, proses fact finding, proses trial close dan sebagainya. Jadi saya percaya banget bahwa itu penting juga. Di samping ada digital mempermudah kita di dalam bertransaksi, tetapi hal yang satu ini bertemu muka, membangun kepercayaan, dan pokoknya dalam hal ini bahwa ada suatu kontak satu dengan yang lain, komunikasi secara langsung ya berarti. Betul. Nah, jadi ini yang kadang-kadang sama anak sekarang males untuk dijalankan karena mereka selalu bergantung kepada gadgetnya. Kalau bisa Zoom, kenapa harus ketemu? Ya, kalau itu bisa Zoom praktis kan. Kalau bisa Zoom, kenapa harus bertemu? Terus kalau memang semuanya harus sudah masuk di app, kenapa juga pusing-pusing gitu? Untuk ketemu ngapain lagi? Nah, apa yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas? Tapi lupa. Sales service. Ada yang lupa. Kalau kita berbisnis di insurance, itu adalah kalau dulu kan kita bilangnya bisnis manusia juga ya, ada bisnis jangka panjang, connecting bisnis jangka panjang. Kalau kita cuman ketemu Zoom, kita ketemu hanya nggak dapat feel-nya ya, feel-nya nggak dapat. Nah itu yang mungkin harus dipelajari oleh baby boomer juga. Baby boomers mempelajari app-nya, mempelajari bagaimana dengan digital, tapi dari sisi anak Gen Z, milenial juga harus belajar gimana dia mendapatkan feel atau intentionnya terhadap orang yang dia hadapi. Betul. Atau kliennya, di dalam hal ini klien. Ya kadang tuh kita agak kagok ya, misalnya harus bertemu tatap muka. Kadang kita bingung apa yang mau diobrolin. Jadi ya udah pada akhirnya kita masing-masing sibuk ke gadget kan. Nah kalau generasinya mami, generasi baby boomers, pasti ada aja yang diomongin random. Gimana ininya itu apa segala macam. Gitu nggak sih, Mi? Makan apa itu kemarin, masak apa, minta resepnya. Anak-anak zaman sekarang itu kan yang kurang ya, berbahasa basi ya. Betul. Bener, malas kayaknya. Betul. Males. Betul. To the point aja gitu. Iya, tapi bagaimanapun suka nggak suka kita harus melakukan kontak itu, harus melakukan berusaha minimal setahun dua kali atau setahun sekali bertemu mereka ya, bertemu mereka untuk bisa memberikan satu kepercayaan bahwa ini masih ada loh, saya masih eksis loh ya untuk melayani. Nah, contoh yang menarik adalah saya punya klien baby boomers ya. Nah sekarang udah ada ke cucunya, ke Gen Z. Ya jadi suatu perjalanan yang benar-benar saya alami ketika saya berhadapan dengan si kakek baby boomers sampai ke anaknya sampai ke cucunya itu. Memang agak beda tuh waktu lagi ketemu dengan anaknya karena mereka sudah masuk milenial. Nah, sekarang cucunya itu udah masuk ke Gen Z. Memang agak beda. Jadi yang bedanya gini, frekuensi saya tatap muka lebih sedikit dibandingkan di bahasa ketika saya dengan baby boomersnya. Dengan kakaknya. Tapi ada satu keuntungannya karena relationship dengan orang tuanya atau dengan kakeknya ini kan udah ke cucu, si kakek merekomendasi jadi seluruh keluarganya bisa menjadi klien. Iya, betul. The whole family. Nah itu jadi anak-anak baby boomers yang mau menjadi agen asuransi belajar juga mengenal
tata cara ini ya. Ya betul. Jangan hanya dengan instan, jangan dengan ini nih gadget, dengan handphone. Terus karena di insurance kalau kalian bisa belajar relationship yang bagus dengan klien, your future business. Nah, that is your future business. Pertemanan jangka panjang ya, Mi? Iya, Yes. betul. Itu mungkin bisa generasi ini ke generasi berikutnya udah pasti ya, Mi? Seperti yang saya alami. Itu yang dialami Bu Agnes. Mungkin ini yang harus kita, makanya generasi aku pelajari ya. Ya. Kadang itu kalau generasi aku banyaknya bilang cut off. Ini kalau orang udah salah sekali 2 kali, udah nggak banyak cang-cincong, langsung cut off gitu loh. Maksudnya? Cut off itu diputus tali pertemanannya gitu. Wow. Nah itu. Gitu. Kalau orang dulu mungkin nggak ya? Enggak. Harus mencari alasan sampai kita bersiraturahmi lagi, sampai berbaikan lagi. Sampai bertegur sapa lagi. Iya. Nah, kalau kita harus ada udah satu cut off ya udah. Ada satu pengajaran yang betul-betul masuk ke otak saya. Kalau nggak salah itu seorang motivator, great motivator dari Malaysia. Dia bilang in industri selalu harus berpikir even itu adalah musuh, kita harus jadikan menjadi teman di dalam industri. Jadi disitulah tantangannya karena dia adalah salah satu target market kita kan, bahwa dia punya target market kita adalah orang yang membutuhkan asuransi, walaupun dia nggak beli atau dia beli, itu lain persoalan, tapi itu adalah target market kita. Oke. Itu. Sekarang pesan Y untuk anak-anak Gen Z atau anak milenial yang masih mau ini menjalankan bisnis asuransi, ya. Dan di mana bisnis asuransi ini kalau saya lihat itu adalah bisnis future sebenarnya. Betul. Ya. Dan jarang orang yang sadar untuk itu. Pesannya apa, Nes? Fine. Kalau kita bicara bisnis asuransi, itu adalah suatu bisnis yang bukan hanya menjanjikan, tetapi sesuatu yang pasti terhadap kebutuhan. Karena kita lihat aja rasio dari orang yang memiliki asuransi masih sangat kecil ya, di bawah 10%. Jadi itu sangat menjanjikan, itu nomor 1. Nomor 2, pesan kepada anak-anak muda, Gen Z, bahwa kita harus menumbuhkan rasa misi sosial kita untuk bisa membantu banyak orang agar kita bisa mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya melalui asuransi. Oleh karena itu edukasi terus-menerus harus dilakukan, suka nggak suka, karena ini adalah sesuatu yang baik. Kan kita sebagai orang tua selalu bilang kan, kalau itu baik kenapa kita harus stop gitu kan? Yes. Coba aja terus, siapa tahu belum ngeklik nih gitu ya. Itu pesan saya. Jadi jangan lelah, jangan capek, jangan stop kalau memang menemukan hal-hal seperti itu. Terus aja. Oke, teman-teman generasi Gen Z, anak-anakku dan milenial sudah dengar tadi dari Ibu Agnes yang berpengalaman sudah lebih daripada 35 tahun di dalam dunia asuransi. Jangan berhenti dan terus berjalan dan belajar juga beradaptasi dengan baby boomers, karena baby boomers juga belajar beradaptasi dengan kalian anak-anak muda. Oke. Harus sama-sama saling belajar. Iya, saling mengisi. Iya. Nah teman-teman, semoga perbincangan kali ini bersama Bu Agnes dapat menginspirasi kita semua. Nah, untuk informasi berita ekonomi Anda bisa kunjungi www.kabarbursa.com. Saya Maria dan Mami Jane dan juga Ibu Agnes pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.